Request. Apa ini? Halo, wah thank you udah pada mulai join. Kita mulai nanti jam 1 tepat ya. Jadi ini warming up dulu, sekalian persiapan baru habis makan siang. Ini minggu ini saya ubah sedikit jam live ya dari jam 11 ke jam 1. Kalau jam 11 kalau molor saya kelaparan, jadi saya coba jam 1 jadi habis makan. Jadi seandainya molor nggak kenapa-napa. Oke, di live ini kita bakal belajar satu kayak semacam mungkin trik sulap kali ya, mirip kayak trik sulap. Tapi ini pakai matematika kita, jadi ini bisa dipakai buat apa? Kalau buat ya keren-kerenan atau buat ya, have fun aja gitu. Jadi kan lumayan keren tuh kalau misalnya kita bisa tebak, misalnya kita tahu tanggal lahir seseorang, terus kita apa kita bisa tebak tuh, oh dia lahir di hari Senin gitu misalnya atau hari Selasa, cukup dari tanggalnya aja itu kan ya cukup ini ya, cukup bikin kaget sih, dan bisa berguna juga buat icebreaker kalau misalnya buat yang lagi nyari gebetan. Jadi yang jomblo-jomblo mungkin mau denger kali ya, biar pas lagi ngegebet orang, wah bikin penasaran tuh, kok tahu sih, modelnya kayak gitu. Oke, 2 menit lagi nanti kita mulai. Jadi kita mulai jam 1 tepat. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau apa, mau komen duluan, leave comment silakan. Marlan, bay. A nerd. Ya, cuma aku nggak pakai kacamata. Gitu. Hmm, udah siapin. Penghapus. Ya, belum disiapin. Bentar, penghapusnya lupa. Oke. Sip. Iya. Mari kita tunggu bentar, 2 menit lagi. Ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu mungkin sebelum kita mulai, mau nanya-nanya apa gitu, bebas aja. Kok nggak bisa dihapus ya? Mat? Wah, kayak something wrong. Terus buat apa lagi ya ini ya? Selain nebak, oh mungkin juga biar tahu hari sejarah kali ya, misalnya tanggal-tanggal bersejarah, misalnya kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Bentar, 17 Agustus itu 1945. Ya kesusah sih ngitungnya. Hari apa ya itu ya? 17 Agustus 1945. Kalau nggak salah sih kalau dari sejarah sih bilangnya hari Jumat ya, tapi coba kalau dihitung benar nggak? 1945. 45 tambah 6. 56 tambah. Oh iya benar, hari Jumat. 17 Agustus 1945 hari Jumat gitu. Jadi misalnya terus oke, sudah dimulai. Ya. Ya udah jam 1 kita boleh mulai. Untuk ada yang mau coba tanya nggak misalnya hari Jumat, oh bisa sekarang diumumkan di mimbar salat Jumat. Oh iya enggak. Aku nggak ingat kalau yang itu, tapi apa namanya? Kalau dari hitung-hitungannya iya benar hari Jumat gitu. Heeh. Atau mungkin ada yang mau ngetes dulu nggak nih? Jadi trik yang nanti bakal dikasih tahu itu bakal works atau enggak? Kalian coba boleh masukin tanggal berapa aja, tahun berapa aja gitu. Jadi lengkap ya, misalnya tanggal, bulan, tahun gitu loh. Nanti aku coba tebak harinya, harinya bener gak itu hari apa?
Nah, coba ini nih akan dijelasin nanti. Makanya dites dulu nih works apa enggak. Kalau misalnya aku salah salah nebak harinya, berarti kan ada yang salah nih. 3 Feb 3 Februari 2021. Wah, Februari ya. Februari berat. 2021 kurang 5 eh tanggalnya susah. Sabar, sabar, sabar. Ini saya perlu latihan juga. Jadi nggak bisa cuman tahu caranya, tapi udah bisa langsung nebaknya cepet gitu. Jadi harus dilatih gitu. Kayak ngitung perkalian lah. Kita udah tahu triknya, kita harus latih, latih, latih. Jadi makin lama makin cepet gitu. 3 Februari 2021, aduh susah banget. 28 Februari itu hari Minggu. Jadi dikurangin 25 hari, hari Minggu kurang 4 hari, hari Rabu berarti harusnya 3 Februari. 26 April 2003. 26 April 2003 hari Minggu. 26 April 2003 hari Minggu, bener gak? Coba confirm. Jangan cuma tahun aja, tapi ada apa tanggal, bulan sama tahun. Kalau cuma tahun aja nggak bisa. Salah ya? Oh salah itu berarti ya. Tunggu tunggu sebentar. Apa yang salah hitungnya? 26. Ya kalau beda satu hari berarti ada salahnya itu biasanya. 26 April. 26. Iya bedanya plus 1. 2003. 2003. Oh iya ya, 6. Salah ngitung. Hari Sabtu. Ya, gitulah. Aku like 2, hah? Apa nih? Hah? Like 2,9K pakai auto clicker. Apa maksudnya? Oh, kayak itu ya. Auto clicker aku jadi keinget dulu pernah main game apa itu yang di komputer yang kayak ikan-ikan di akuarium kita mesti klik-klik buat ngumpulin koinnya. Insaniquarium kalau nggak salah deh. Jadi kan itu bikin mouse rusak tuh. Jadinya aku pakai download program apa gitu auto click a lot. Jadi kita tinggal tekan aja mouse-nya itu nanti otomatis dia akan kayak ngeklik gitu. Kita bisa setting dia ngekliknya setiap berapa milisecond. Paling cepat bisa sampai 1 milisecond. Jadi 1 detik 1000 klik tuh bisa. Jadi kita tinggal klik terus geser 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 buat kumpulin koinnya kayak gitu. Auto clicker. Oke. Ya, ada yang mau ngetes lagi? Aku sorry, apa masih baru juga, masih newbie soal gini hitungan. Saya nggak baru tahu juga belum belum lama ya, paling seminggu 2 minggu gitu baru baru tahu terus tahu algoritmanya, terus coba latihan, iseng-iseng cari eh, di tanggal lahir aku, tanggal lahir keluarga, nah, mereka mereka lahir di hari apa kayak gitu. Kayak gitu. Ya, teh. Gitu. Bener hari Sabtu. Ada lagi yang mau ngetes kalau nggak ada apa nih? Kak bahas tentang Graham number. Graham number bentar ya. Itu bingung gimana bikinnya supaya dia jadi 1 menit itu. Soalnya di TikTok kan aku jadi mesti susun skrip itu kalau kalau mau bahas Graham number itu. Jadi gimana dalam waktu 1 menit itu tuh bisa disampaikan gitu pemahamannya gitu buat Graham number karena memang itu angka gede banget dan agak harus ada apa ya eh, pembukanya itu harus bikin kita ngerti gitu loh untuk dapat memahami seberapa besar sih angka Graham number gitu gitu. 1 Agustus 2005. satu sa, 1 Agustus oke okay. 2005 Senin. 1 Agustus 2005 hari Senin. Bahas apa lagi nih? Ini lagi bahas ini kita bisa jadi kalau misalnya kita dikasih tahu tanggal, bener gak tuh JJ 91911? 1 Agustus 2005 hari Senin. Ini lagi bah, nah benar, ye, berarti terkait berhasil ya.
Oke, udah mau mulai belum nih dikasih tahu rahasianya gimana caranya kita bisa tahu. Yang pasti aku nggak ngafal ya, itu di semuanya dihitung gitu. Jadi karena kita akan mengeksploitasi eh, pola dari kalender itu gitu. Nah, salah satu poin yang apa? Yang penting yang udah aku sampaikan itu di video yang kaos hijau yang tentang itu loh. Bulan 4 tanggal 4, bulan 6 tanggal 6, bulan 8 tanggal 8, bulan 10 tanggal 10, bulan 12 tanggal 12 itu selalu jatuh di hari yang sama setiap setiap tahunnya. Jadinya apa? Jadinya kalau misalnya kita tahu tanggal-tanggal istimewa itu jatuh di hari apa, maka kita bisa ngitung tanggal-tanggal yang lain. Contohnya misalnya kan aku udah sebut di video kalau di tahun 2021 tanggal-tanggal spesial itu jatuh di hari Minggu. Jadinya misalnya kita mau tahu hari Natal. Natal tahun ini tuh jatuh di hari apa sih? Natal kan tanggal 25 Desember. Nah, yang paling dekat itu kan 12-12 ya kan. Nah, kita tahu 12 Desember itu hari Minggu. Jadi kalau gitu 25 Desember kan jaraknya cuma 13 hari. Nah, 13 hari satu kurang dari 14 hari. Jadi ya berarti hari Minggu kurangin satu hari Sabtu. Jadi kita tahu kalau Natal tahun ini bakal jatuh di hari Sabtu kayak gitu. Jadi itu salah satu triknya yang salah satu poinnya. Tapi ada beberapa poin lain juga supaya kita bisa generalisir bukan cuma di tahun berjalan saja, bukan cuma di tahun 2021, tapi bisa di tahun-tahun ke depan gitu. Misalnya tahun 2045, tahun 2300 sekian gitu ke masa depan ataupun sampai ke belakang mundur-mundur tahun 1900, 1800, 1700, 1600 dan terus ke belakang. Kayak gitu. Jadi kan keren tuh. Jadi misalnya kalian dikasih tahu tanggal lahirnya pahlawan favorit kalian gitu misalnya gitu kan. Nanti bisa tahu oh pahlawan favoritku lahir di hari ini gitu. Ya, jadi kan keren gitu kan. Meskipun dia udah beratus-ratus tahun atau misalnya kayak waktu itu aku sempat lihat di TikTok ada yang bilang misalnya Gunung Krakatau meletus tanggal 26 Agustus 1800 berapa gitu. Nah, aku hitung-hitung bener nggak itu dia di video ini disebut hari Minggu gitu. Aku konfirmasi aku hitungin. Oh iya bener hari Minggu. 1 Mei 2004. Saat Mei ya. 1 Mei sat- 1 Mei 1 Mei kurang 2004 2004 Sabtu, hari Sabtu bukan. Hari Sabtu bukan 1 Mei 2004. Kalau salah satu ya kalau coba di komen bener kata 1 Mei 2004 hari Sabtu. Oh ya benar ya. Berarti oke okay, thank you. Gitulah. Ya, jadi ini makin makin sering dilatih, makin makin apa bakal makin cepat gitu, makin ahli ya sama lah gitu. Kayak aku ngitung diskon sekarang sejak kalau dulu aku ingat waktu masih zamannya masih belum corona, sering ke mall gitu kan, lihat-lihat lihat apa itu, lihat menu-menu di restoran, kadang kan suka harganya nggak dikasih dalam setelah pajak tuh. Jadi harganya sebelum pajak semua, angkanya jelek-jelek lagi, 83, 81, terus nanti 13.363 kayak gitu. Kan ngeselin gitu kan, kita pas bayar nggak 13 ribuan, ternyata jadi berapa, deket-deket 15 ribu kayak gitu. Nah dulu karena hampir setiap minggu ke restoran gitu kan kita latih, aku bisa tuh jadinya pas ngelihat menu restoran harga sebelum pajak di kepala aku itu ngelihatnya tuh udah harga plus setelah pajaknya gitu loh. Tapi karena sejak pandemi udah nggak pernah ke restoran lagi kayak gitu lagi, jadinya ya nggak bisa apa udah mulai tumpul tuh skillnya itu. Nah, sekarang skill yang aku latih malah skill ngelihat diskon gitu, skill. Jadi kalau misalnya promo di GoFood lah, GrabFood lah, Shopee Food, apa sih segala macam begitu lihat sekilas aku udah tahu ini promo promo halu atau promo beneran gitu. Cuma lihat set 1 2 detik, ini promo oke, ini promo nggak oke. Sampai kayak gitu. Jadi ini juga sama triknya ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi pertama kita mesti tahu dulu itu tanggal-tanggal spesial. Tadi kan kalau di video aku sebut tanggal-tanggal spesial itu cuman di bulan
April, bulan Juni, bulan Agustus, bulan Oktober, sama bulan Desember. Itu kan gampang diingatnya kan? Jadi 4 April, 6 Juni, 8 Agustus, 10 Oktober, dan 12 Desember. Tapi gimana dengan bulan-bulan yang lain gitu? Misalnya kayak bulan Januari, Februari, Maret, nama bulan-bulan ganjil gitu. Nah, eh, kalau bulan ganjil itu kita bisa yang cukup gampang dihafalin itu bulan Mei, bulan September, bulan Juli, sama bulan November. Karena kalau Mei sama September itu tanggalnya kayak saling palindrom, saling bolak-balik. Jadi Mei kan bulan 5 ya. Jadi tanggal 9 Mei. Nah, 9 Mei sama 5 September gitu. 9 Mei sama 5 September itu harinya akan sama setiap tahunnya. Sama kayak yang apa tadi 4 April, 6 Juni, 8 Agustus, 10 Oktober, 12 Desember. Jadi kalau mau dicatat catat aja itu apa tanggal-tanggal spesialnya. Jadi kalau di bulan Mei, September itu 9 Mei sama 5 September. Jadi kan kebalik tuh, 5/9 sama 9/5. Gampang kan? Nah, sama kalau bulan Juli sama November juga sama kayak gitu. Kalau bulan Juli itu tanggal 11 Juli, 11 Juli dan 11 Juli dan 7 November. Nah, itu harinya akan sama. Jadi semua itu hari Minggu di tahun ini. Nah, itu kan berarti udah berapa tuh? Yang genap ada 5, yang ganjil sudah ada 4. Ya kan, berarti sisa 3 lagi. Yang sisa 3 ini memang agak susah dihafalinnya karena berubah tiap tahun. Yang khususnya yang Januari sama Februari. Nah, kalau yang Januari sama Februari itu Januari itu antara tanggal 3 atau tanggal 4, tergantung tahun kabisat atau bukan. Kalau dia bukan kabisat 3, tapi kalau dia kabisat ya tanggal 4 Januari. Jadi kalau tahun ini kan 2021 bukan tahun kabisat, jadi tanggal 3 Januari itu juga hari Minggu. Untuk bulan Februari, nah ini gampang ngafalinnya. Ya, selalu di hari terakhirnya. Lihat aja. Jadi kayak tahun ini kan bukan tahun kabisat, jadi 28 Februari. Nah, 28 Februari itu juga hari Minggu di tahun ini. Itu. Kalau seandainya di 2000 2020 atau tahun kabisat kayak gitu, itu berarti Februari itu di tanggal 29. Ya. Dan yang terakhir bulan Maret. Nah, bulan Maret itu jatuh di tanggal 14 Maret. Biasanya kalau matematikawan suka tuh sama tanggal 14 Maret. Karena kalau ditulis bulannya dulu baru tanggal kan 314. Nah, 314 itu kan 3/14. Jadi bulan 3 tanggal 14. Nah, itu Pi Day disebutannya. Kayak gitu. Jadi ya gampang lah ngafalin ini. Jadi asal kita tahu Pi Day untuk setiap tahunnya, kita bisa ngelacak tuh, tinggal ngitung-ngitung aja kayak tadi gitu. Ya, ini main apa Bang? Ini main tebak-tebak hari dari tanggal. Jadi kamu boleh ngetes, kamu masukin tanggal, bulan sama tahun berapa aja gitu, nggak harus tahun ini, tahun-tahun mundur atau tahun-tahun ke depan, terserah kamu boleh lihat kalender kayak gitu kan, geser-geser sejauh mungkin. Terus sebutin tanggal, bulan sama tahunnya, aku bisa sebutin nama harinya. Kayak gitu, aku bisa tebak nama harinya. Jadi modelnya kayak gitu, dan di sini kita bakal belajar gimana supaya teman-teman semua juga bisa kayak gitu. Nah, jadi step pertama itu adalah kita harus ngafalin tanggal-tanggal spesial di setiap tahun itu di tanggal berapa. Ada 12 dari tanggal spesial. 5 yang genap, yang 4 April, 6 Juni, 8 Agustus, 10 Oktober, 12 Desember. Terus yang ganjil 5 September, 9 Mei, 7 November, dan 11 Juli. Nah, kalau untuk ngafalin yang 4 ini, biar gampangnya mungkin bisa pakai kayak kalimat, saya kerja dari jam 9 sampai jam 5 di 7-Eleven, gitu-gitu. Jadi, biar angkanya keinget tuh, kerjanya dari jam 9 sampai jam 5, berarti 9 Mei sama 9 Mei sama 5 September, gitu. Di 7-Eleven, 7-11, berarti 7 November sama 11 Juli gitu. Jadi lumayan kan, cuman ngafalin dikit doang udah bisa ngafalin 9 bulan gitu. Nah, sisanya yang 3 ini memang harus dihafal lah karena memang agak tricky yang 3 ini, Januari, Februari sama Maret gitu. Kalau Maret gampang karena Pi Day, bulan 3 tanggal 14. Ya kan 3 digit pertama dari Pi itu kan 3,14 gitu. Jadi 14 Maret itu tanggal spesial. Jadi kita udah tahu tanggal spesialnya di tahun tertentu, ya udah kita tinggal hitung aja jaraknya berapa gitu. Itu hitungan
hitungan apa matematika biasa. Nah, sekarang triknya kan tinggal tahunnya nih, Bang, hubungan materi parabola di matematika sama fisika. Nanti ya habis ini habis yang sesi yang magic ini selesai. Nanti dibahas. Oke. Ya, sabar sebentar. Nah, jadi untuk ngitung tahun, kalau untuk tahun, jadi kita tahu misalnya tahun 2021 kita tahu dari mana kalau tanggal-tanggal spesial itu jatuh di hari Minggu gitu misalnya. Itu bisa dihitung dari eh, abadnya. Jadi abad 2021 dari tahun 2000 sampai 2099 itu kan abad ke-21 ya. Jadi untuk satu abad itu kita startnya di tahun kita patokannya di tahun 2000 gitu. Jadi kalau nanti untuk tahun 1900 sekian-sekian ya udah patokannya di tahun 1900. Kalau untuk 1800 sekian-sekian ya patokannya di tahun 1800 gitu dan seterusnya. Nah, itu polanya gampang. Karena cuma ada 4 pola tahunnya. Yaitu kalau di tahun 2000 itu eh, itu hari Selasa. Ini gimana cara? Mirror, mirror. Oh, bukan. Mirror. Ini dia. Nah, jadi kalau tahun 2000 itu hari Selasa. Jadi kalau tahun 1900 itu hari Rabu. 1800 itu hari Jumat. 1700 itu hari Minggu kayak gitu. Nah, misalnya kan tadi kan dari tadi soalnya di tahun 2000 semua ya. Jadi aku tahu nih 2000 itu 2 hari Selasa gitu. Jadi misalnya mau disebut tanggal 5 April 5 April 2001. Nah, jadi aku harus tahu dulu tuh tanggal-tanggal spesial di tahun 2001 itu hari apa. Nah, aku tahu kalau di tahun 2000, itu harinya adalah hari Selasa. Ya, hari Selasa. Berarti 2001 itu tinggal majuin aja satu satu tahun. Berarti kan karena setiap tahun itu hari itu akan bergeser satu gitu loh. Bergeser satu kecuali pas tahun kabisat dia gesernya 2. Ya. Jadi 2001 itu tanggal-tanggal spesialnya jatuh di hari Rabu karena kan 2000-nya itu hari Selasa, berarti 2001 itu spesialnya di hari Rabu. Ya, jadi tanggal-tanggal spesial yang tadi kita hafalin itu yang ada 12 itu jatuh di hari Rabu. Nah, tadi kan soalnya 5 April 2001. Nah, 5 April itu jaraknya kan cuma 1 hari dari 4 April. 4 April tanggal spesial. 4 April itu berarti hari Rabu, berarti 5 April ya hari Kamis gitu. 5 April 2001 itu hari Kamis kayak gitu. Jadi triknya triknya cara ngitungnya seperti itu. Nah, untuk tanggal jadi ini gampang ya ngafalinnya ya. Karena 2 3 5 7 kan kayak kayak apa? Kayak bilangan prima gitu kan. Ya, kayak bilangan prima, 4 bilangan prima pertama gitu loh. Dan itu berulang. Jadi ke bawah juga sama, misalnya tahun 2100 sekian, ya itu balik lagi ke 7 gitu. Jadi ini 2000 kan 2. Nanti kalau misalnya tahun 2100 sekian, ya nanti balik lagi ke 7. 2200 ya hari Jumat. 2300 hari Rabu. 2400 balik lagi hari balik lagi hari Selasa kayak gitu. Jadi kita cara ngitungnya kayak gitu. Tinggal geser aja tahunnya berapa tahun. Tapi ingat kalau kabisat mesti ditambahin 1. Jadi misalnya tahun 2004 tsunami Aceh berapa sih? 26 Desember 2004 ya. Nah, itu hari apa tuh tsunami Aceh? 26 Desember 2004. 1 hari setelah Natal kalau nggak salah. Yes, I speak English. If you want to ask questions in English, you're also welcome. But the topic will be presented in Indonesian language. We are learning how to calculate the day of the week from given date. For example, you want to calculate 26 December of 2004 falls on which day of the week, like that. Yeah. But unfortunately, this session will be conducted in Indonesian language, and there is no like automatic translation. So, well, yeah, unfortunately, live together. I, I I'm sorry. I don't think I cannot invite for live. I will decline. Yeah.
gitu. Jadi oke, 26 Desember 2004. Nah, 2004 kan 2000 itu hari Selasa, berarti 2004 kita tambahin 4, 2 tambah 4 itu 6. Ya, harusnya hari Sabtu, tapi 2004 itu kan kabisat, jadi kita harus tambahin satu lagi. Jadi hari spesial di tahun 2004 itu jatuh di hari 7, 7 ya Minggu, gitu kan, hari Minggu. Jadi 2004 itu hari spesialnya adalah hari Minggu. Nah, 26 Desember paling dekat itu kan 12 Desember. Jadi 12 ke 26 itu pas jaraknya 2 minggu. Berarti 26 Desember 2004 itu juga hari Minggu, kayak gitu cara ngitungnya. Jadi harus diperhatikan juga apa namanya tahun kabisatnya gitu loh. Jadi ya triknya sih kayak gitu aja. Ini trik ini yang bikin itu matematikawan dari Amerika kalau nggak salah, namanya John Conway. Dia terkenal sekali itu suka bikin yang kayak gitu dan juga bikin game of life. Jadi game yang nggak perlu ada pemain ya apa orang hebat itu. Jadi trik yang untuk menghitung tanggal apa menghitung hari dari tanggal itu dikasih tahu sama si John Conway. Nah, kalau ada yang mau nanya yang soal gini atau mau ngetes lagi tanggal ngasih tanggal bulan tahun berapa gitu. Invite Brian. Kok lulusan matematika? Bukan, aku lulusan biotek. Lulusan biotek kerjaan tukang foto. Sama nih kayak Bro Bro Brian. By the way, aku sempat lihat ada videonya Brian yang tentang apa itu grup band Korea yang bakal debut di 2022 apa kayak Cap 1 ER bacanya Kepler ya. Aku setelah googling bacanya Kepler. Eh, dan inspirasinya juga memang dari Johannes Kepler karena mereka kan dapatnya dari event Girls 999 Planet ya, jadi ada planet-planetnya gitu kan. Aku jadi kepikiran mau bikin konten tentang apa Kepler juga di minggu depan. Tukang foto keren ya, jauh banget. Iya, yeah. Ya kalau S1 mau gitulah ya apa uh, biasanya kerjanya suka nggak nyambung gitu. Banyak teman kok yang biotek juga kerjanya jadi ada agen asuransi, ada yang kerja di bank, ada yang jadi yang terbaru ada teman sangkatanku dia bikin perusahaan AI. Biotek loh S1-nya. Buat yuk aku penasaran sama historinya Mas Kepler. Mungkin bukan historinya kali ini, jadi salah satu apa ya penemuannya Kepler yang mungkin orang nggak banyak tahu orang Indonesia, tapi kesannya konyol gitu awalnya kayak ini gunanya apa gitu, tapi ternyata setelah setelah sekarang baru berasa gitu ternyata pertanyaan itu tuh sangat berguna gitu. Angkatan berapa? Aku angkatan kuliah 2004 masuknya, tapi lulusnya 2011, agak agak telat keluarnya. 2011 iya lulus tapi wisudanya 2012 sih, jadi apa ya itu satu semester lagi drop out. Gitu agak malu, jangan diomongin lah, agak malu kalau ngomongin yang itu, bukan prestasi yang bisa dibanggakan yang itu. Bener kok itu dari ilmu gitu. Ya untuk yang ini udah mau coba kah misalnya aku coba kasih tanggal apa ya tanggal berapa ya, coba di tahun 2000-an dulu deh yang gampang. Apa yang spesial di tahun 2000? Oh, banjir tahun baru. Tahun baru 2020, 1 Januari 2020 itu kan banjir. Coba tebak itu hari apa? Ada yang bisa tahu nggak? Jangan lihat kalender ya, jangan buka-buka kalender. Kan deket tuh, 1 Januari, aku juga coba ngitung ya, 1 Januari 2020 itu hari apa tuh? Kalau dari ingatanku ya, bukan dari hitung ya, kalau nggak salah jatuh hari Kamis atau Jumat, dari ingatan. Tapi coba kalau dihitung bener nggak tuh? 2020 berarti 2020 ada berapa kabisat? Ada 5 kali tahun kabisat. Jadi 22 tambah 5, 27. Nah, 27 itu berarti kan 28 dikurangin 1, berarti 6 ya. Jadi hari hari Sabtu. Hari spesialnya itu adalah bener nggak sih? 2020.
Ya 2000 kan hari Selasa. 20 tahun kemudian berarti kan tambahin 20. 20 tambah 2, 22. Tapi ada kabisatnya 5 kali. Berarti harus majuin lagi 5. 22 tambah 5, 27. Nah, 27. 27 itu berarti sama dengan 28 kurang 1. Kalau 28 itu hari Minggu, berarti 27 itu hari Sabtu. Nah, berarti harusnya tanggal-tanggal spesial di tahun 2020 itu jatuh di hari Sabtu. Ya, jatuh di hari Sabtu, berarti kan tahun 2020 itu kan tahun kabisat ya. Tahun kabisat 2020 itu. Berarti di bulan Januari itu 4 Januari. 4 Januari berarti hari Sabtu. Berarti Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Kok Rabu ya? Benar nggak sih hari Rabu? Ada bisa konfirmasi nggak? Lihat kalender 1 Januari 2020 itu hari Rabu kah? Benar hari Rabu nggak sih? Harusnya sih iya. Kalau dari hitungannya sih 1 Januari itu harusnya hari Rabu. Coba ada yang bisa confirm nggak? Aku nggak enak kalau misal swipe up terus nanti lihat kalender. Kalender tahun kemarin nggak ada sih, nggak ada kalender. Gitu. Ya. Yeah. Aku mungkin ada yang mau bantu aku ngecek di kalendernya itu 2020 hari 1 Januari 2020 hari apa? Kalau dari hitungan sih hari Rabu ya. Harusnya sih. Hmm, untuk yang historinya Mas Kepler itu nanti aku sampaikan itu dia jadi pertanyaannya aku spoiler dikit di sini. Jadi kalau yang nggak nonton live ya udah kasihan. Nanti lihat aja videonya. Jadi di tahun 1611 Kepler itu dia nanya gitu loh. Gimana sih caranya kalau saya punya satu wadah, terus saya mau nyusun nyusun jeruk gitu, nyusun jeruk supaya di wadah yang sama jeruk yang masuk tuh bisa sebanyak mungkin gitu. Jeruk yang masuk tuh bisa sebanyak mungkin. Jeruk kan bulat, tapi wadah kan biasanya kotak gitu kan. Jadi gimana caranya nyusun jeruknya supaya jeruk yang masuk itu bisa semaksimal mungkin, sebanyak mungkin kayak gitu. Nah, itu pertanyaan di tahun 1611 si Kepler waktu itu sih nebak, dia cuma nebak aja. Dia nebak jawabannya harusnya sih ya disusunnya selang-seling ya. Jadi misalnya udah bikin, udah dirata di baris paling bawah, nanti di baris paling atasnya itu jeruk-jeruknya itu ditaruh di lubang-lubangnya gitu loh. Jadi kayak mungkin mirip kayak nyusun gelas champagne kalau di kondangan-kondangan kayak gitu. Jadi kayak bentuk piramid gitu. Tapi si Kepler sih nebaknya begitu jawabannya, tapi dia nggak bisa ngebuktiin gitu. Nah baru di tahun 1998, jadi udah lama banget, udah berapa, 400 tahun berarti ya, hampir 400 tahun gitu kan. Tahun 98 si ada matematikawan Thomas Hales, dia akhirnya ngebuktiin tuh, tapi dia ngebuktiinnya pakai cara brute force sih. Jadi tahun 98 kan komputer belum gitu canggih ya, dia brute force gitu, dia hitungin semua kemungkinannya gitu kan, dan memang benar yang Kepler bilang itu benar. Jadi cara nyusun jeruknya itu adalah bentuknya piramid gitu. Dan beberapa tahun kemudian tahun 2014 ya, 2014 akhirnya jawabannya si Thomas Hales itu diverifikasi sama hitungan komputer gitu loh. Diverifikasi sama hitungan komputer dan ternyata benar itu, buktinya benar. Nah, di tahun 2014 juga gitu sih ada matematikawan cewek Marina Fios siapa gitu namanya, Marina namanya. Dia bilang, oke, 3 dimensi udah kelar gitu kan. Itu kan problem 3 dimensi. Nah, si Marina itu dia bikin sama pertanyaannya tapi di dimensi ke-8. Di dimensi ke-8. Nah, kan kita mungkin pasti banyak nanya dong, emang buat apa ngitungin kayak gitu? Apa kayak nggak ada guna banget kan ngitungnya kan? Tapi ternyata dimensi ke-8, problem yang sama di dimensi ke-8 sama dimensi ke-24 itu berguna untuk komunikasi wireless. Jadi kayak kita gini, yang kita nikmat ini kan lagi live nih, sinyalnya kan wireless ini kan. Nah, supaya supaya misalnya suaranya jelas, gambarnya tidak kepotong-potong, tidak pecah-pecah kayak gitu kan. Itu perlu gitu loh. Perlu jawaban itu gitu, dan berkat penemuannya si Marina ini akhirnya kita bisa menikmati
ya komunikasi wireless yang lebih nyaman kayak sekarang gitu loh. Jadi lebih nggak keputus-putus, suaranya jelas, gambarnya nggak patah-patah kayak gitu. Jadi ya itu salah satu hal yang apa ya, si Kepler tahun 1611 kan nggak mungkin lah mereka dia bisa tahu kalau apa namanya kalau eh, pertanyaan dia itu bakal kepake untuk masalah komunikasi wireless ya. Telepon aja belum ditemukan tahun di zamannya Kepler, belum ada telepon gitu kan, apalagi apalagi komunikasi wireless, dia nggak bakal nyangka kayak gitu. Nah, tapi ya setelah setelah pertanyaan itu diselesaikan, dibuktikan dan sama si Marina itu juga dibawa ke dimensi ke-8 sama dimensi ke-24 ya akhirnya sekarang kita bisa menikmati deh komunikasi wireless. Kalau dimensi 24 kalau nggak salah buat telekomunikasi di luar angkasa gitu. Kalau yang 8 yang buat komunikasi wireless yang di sini punya gitu. Ya itulah kurang lebih sekilas sejarahnya. Oke. Jadi itu satu hal yang menarik sih dari ceritanya Kepler yang aku tahu. Bang Swag. Itu apa sih yang apa? Aku tahu kalau nggak share kayak apa cheer ya. Kalau yang stone ini apa ya? Aku udah agak tua. Apa ini? Real. Oh, bisa begitu. Bisa ngeliat-liat. Ya udah. Ya kurang lebih gitu. Kalau ada yang mau nanya, soalnya bebas. Kalau mau nanya soal coba aku cek. Suara lu mirip David Gadgetin, Bang. Ya, kalau kalau kamu lihat apa suara di videoku yang lama ya, yang awal-awal itu suaranya memang lebih high pitch ya, lebih cempreng. Tapi ya apa akhirnya sih belajar juga gitu gimana supaya suaranya lebih oke, lebih enak didengar. Soalnya kayak agak kurang enak waktu awal-awal tuh videonya. Kayak sekarang sih agak agak mendingan lah saya dilatih juga gitu. Ya berkat thank you juga berkat TikTok juga ada yang ngajarin gitu terus juga sempet nonton-nonton video YouTube tentang latihan vokal gitu kan pemanasan segala macam jadinya ya suaranya bisa dibuat lebih enak didengar dikit gitu jadi nggak terlalu kedengeran kayak apa encek-encek kali. Mau cerita apa kali ini kasih topik banyak cerita di matematika tuh sebenarnya banyak banyak banget cerita menarik karena ya apa ya ya kalau satu-satunya pelajaran yang bisa bertahan bukan bertahan sih ya yang bisa ditarik mundur dari awal mula peradaban manusia sampai dari awal sampai sekarang ya matematika ya gitu yang tentang kalkulus. Kalkulus aku sebenarnya nggak terlalu tahu gitu banyak, tapi yang menarik apa ya? Archimedes. Aku dulu Newton dan Leibniz ya. Ya Newton dan yes. Ya itu memang apa? Zaman zaman dulu mereka berdua memang ini berseteru banget, tapi Leibniz keburu keburu apa? Keburu meninggal, jadinya ya udah. Tapi kalkulus itu jadi penemunya memang ada dua, ada Leibniz sama Newton. Aku lupa yang Leibniz itu dia nemuin akhirnya yang peninggalan Leibniz itu simbol integral atau apa gitu. Aku lupa deh simbol mana ya. Jadi ada masing-masing ada kontribusinya masing-masing tuh. Satu dari Leibniz, satu dari Newton. Tapi yang aku baca si Leibniz itu dia dia pernah Leibniz itu pernah baca juga karyanya Archimedes sama karyanya Apollonian. Jadi matematikawan Yunani zaman dulu dan salah satu karyanya Archimedes yang tentang parabola ya lagi-lagi makanya aku suka banget sih sama parabola itu karena apa eh, banyak banyak hidden hidden secretnya tuh banyak banget itu ini room science dan kalkulus enggak sih ini room matematika sebenarnya. Nah, aku nggak terlalu ngebahas science kecuali memang ada matematika yang menarik buat di dibahas kayak gitu loh. Nah, jadi si Leibniz itu pernah baca tentang karyanya Archimedes. Jadi Archimedes tuh dulu dia pernah ngitung, dia pernah bikin gitu parabola. Tahu kan parabola Y sama dengan X kuadrat tuh yang kayak gitu, yang simple kayak gitu. Itu ternyata bisa dipakai sebagai kalkulator perkalian gitu. Aku pernah bikin videonya udah agak jadul sih. Di YouTube juga sempat aku posting waktu itu di channel yang sekarang nama channelnya RS Cepat Waras, dulu nama channelnya ini Dalam, cuman karena banyak
konten kolaborasi sama temanku yang dokter, jadinya eh, itu channel jadi isinya kebanyakan edukasi kesehatan gitu. Jadi konten matematikanya sempat ada di upload juga di sana, cuman akhirnya di stop di sana. Aku pindah ke channel channel baru nih, Dalavisme gitu, yang bisa dilihat di profilku. Itu videonya mungkin baru dikit banget ya, karena memang kayaknya agak agak berat bikin video YouTube itu dibandingkan video TikTok ya. Apa yang penting tahu poin-poin yang mau disampaikan tuh, waktunya juga cuma 1 menit kan, jadi eh, jauh lebih mudah lah dibandingkan kalau mau bikin video YouTube meskipun cuma 4 menit 5 menit gitu, risetnya panjang. Gitu. Nah, dari parabola itu si Archimedes itu dia waktu itu ngitung apa ya, mau ngitung area ya, ngitung area dengan cara dia ngasih dengan metode yang namanya method of exhaustion. Aku nggak tahu ya, padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu apa. Method of exhaustion. Exhaust ya, metode buangan, metode penghabisan atau apa gitu. Nggak ngerti lah padanan istilah Indonesia ya. Mungkin kalau ada yang tahu method of exhaustion, bahasa Indonesianya apa, boleh boleh sharing. Nah, jadi Leibniz pas baca itu method of exhaustion itu mirip kayak kalkulus karena dia memberikan garis yang notabene nggak punya massa ya, garis kan nggak ada massa, tapi dijadikan sama si Archimedes itu dibuat seolah jadi kayak timbangan gitu loh, area. Jadi dari garis jadi area gitu loh. Jadinya itu si Archimedes itu ngasih ngasih garis area atau luas. Berarti kan itu something yang revolusioner buat buat zaman itu gitu loh. Jadi Leibniz itu sampai bilang gitu, ini this is essentially calculus gitu kata si Leibniz. Ini Archimedes sudah tahu ini kalau ini kalkulus, tapi dia nggak kasih nama gitu loh. Dia nggak kasih namanya method of exhaustion gitu loh. Jadi makin lama makin kecil kan. Kalkulus itu ngomongin tentang perubahan gitu, perubahan yang makin lama makin kecil gitu, sampai sampai epsilon, sampai kecil banget gitu. Nah itu apa, itu kan jantungnya kalkulus tuh yang kayak gitu. Nah itu yang satu hal yang menarik sih, makanya itu yang hal itu juga yang bikin aku jadi kayak tertarik buat pelajarin tentang parabola gitu. Dan dari parabola, dan aku juga baru sadar gitu pas pelajaran tentang parabola, ya ternyata kalau kita pakai geometri itu tanpa perlu tahu bahasa formalnya matematika, kita sudah bisa menunjukkan bukti gitu loh. Jadi bisa membuktikan tanpa perlu tahu bahasa formal matematika kayak aljabar atau apa segala macam, kan perlu ada bahasa formalnya tuh. Itu aku sih karena bukan background matematika, jadinya hal yang kayak gitu pasti kurang banget gitu. Bahasa formal itu pasti kurang banget. Tapi dengan geometri aku jadi bisa ngebuktiin gitu loh kalau beberapa pernyataan-pernyataan. Jadi kayak misalnya yang aku temuin itu, oh ternyata kalau bilangan genap dikalikan dengan bilangan genap itu pasti selalu menghasilkan bilangan yang bisa dibagi 4 gitu. Ya mungkin bisa ditunjukin secara aljabar sih, 2n kali 2n kan sama dengan 4, 2n dikali 2m itu sama dengan 4nm. Nah 4 berarti kan 4nm harusnya bisa dibagi 4. Ya itu mungkin secara aljabar bisa ditunjukkan kayak gitu, tapi kan ya buat kalangan matematikawan ya kayak gitu terlalu apa ya, nggak rigorous, nggak teliti ya gitu. Satu hal yang aku suka dari cara kerja atau pola pikirnya matematikawan itu ya, mereka bisa bener-beneran ini banget, beneran perhatiin detail sekecil banget gitu loh. Bener-bener detail banget perhatiinnya. Makanya ketika sudah ada satu teorema, misalnya kayak teorema Pitagoras atau apa, itu teorema itu sekali dibuktikan itu bisa abadi gitu. Lihat aja teorema Pitagoras sudah berapa ribu tahun. 600, 2000, 3000, hampir 3000 tahun kali ya. Gitu kan. Ajarin dong gimana cara tambah kurang secara cepat kayak pas belanja di Alfamart, tambah kurang. Oh mau ini ya, mau aproksimasi kalau itu. Itu areanya aproksimasi. Jadi memang kita sebenarnya kalau ngitung itu nggak perlu ngitungnya tuh tepat-tepat banget gitu loh. Jadi ngitung itu apa
ya sesuai kebutuhan lah, kayak mau buat belanja gitu kan, kita mau tahu ini uang yang saya bawa cukup kan nih buat bawa barang belanjaan kayak gitu kan. Tapi kan kadang harga di Alfamart itu kan suka jelek ya, 1.340, nanti 6.395. Aduh, itu gimana ngitungnya coba ya kan, kalau ngitungnya apa, kalau ngitungnya kayak gitu. Nah, aku biasa ngitung pakai aproksimasi. Jadi kalau misalnya angkanya 6.395 ya aku hitung aja 6.500 atau 6.400 ya, tergantung lah otaknya mau mikirnya seberapa seberapa keras gitu. Kalau nggak mau mikir keras ya udah anggap aja. Bahkan kalau misalnya nggak mau mikir keras ya anggap aja itu 6.000 dibulatin ke bawah gitu. Jadi 6.395 anggap 6.000. Nanti ada yang harganya 7.700 ya anggap 8.000 kayak gitu. Nanti kan plus minus tuh kurang lebih nanti harganya. Nah, nanti pas sudah kayak gitu paling terakhirnya dilebihin 1.000 supaya apa duit yang dibawa tuh cukup gitu. Misalnya pas belanja Coca-Cola, berapa sih harga Coca-Cola sekarang? Lagi promo kayak 10.500 gitu kan. Aku bawa uang 20.000, terus belanja ciki 6.795, terus nanti belanja lagi misalnya permen Frost atau berapa harganya 3.000 apa 3.775 kayak gitu. Nah, itu cukup nggak tuh duitnya tuh 20.000 tuh, ya kan? Nah, 10.500 anggap 11.000. Terus tadi ciki 6.000 berapa? 6.300 anggap 6.000 berarti udah 17.000. Terus Frost harganya berapa? 3.700 misalnya. Ya udah anggapnya 4.000. Berarti kan udah 21.000. Nah, itu hati-hati tuh kalau kayak gitu tuh. Wah, ini kayaknya bisa nggak cukup nih gitu loh. Jadi kan kita bisa bisa apa namanya bisa kurangin belanjaannya atau kita hitung lebih teliti lagi gitu. Tentang integral. In, integral ya. Aku nggak tahu apa yang integral. Hmm, yang menarik itu integral bukannya bentar. Oh ya itu integral juga sih. Jadi aku ada satu konten yang lagi aku siapin, tapi aku bingung gimana bikinnya. Itu tentang integral. Jadi kalau misalnya pernah nggak sih kalian lagi ke Starbucks lah atau lagi jajan di emperan, duduk gitu kan. Terus kursinya goyang tuh, nggak stabil tuh gara-gara lantainya nggak rata. Misalnya mungkin di pinggir jalan kan jalanannya nggak rata, atau misalnya pas di Starbucks lantainya nggak rata atau meja nggak gimana goyang gitu. Jadi kan bahaya kalau taruh minuman kopi 50.000 tiba-tiba goyang mejanya tumpah kan sayang tuh 50.000 ke spill ke lantai misalnya. Nah itu sebenarnya nggak apa kalau kita tahu tentang kalkulus gitu kan apa subbagian dari integral ya itu kita nggak perlu ganjel lantainya tapi kita cukup putar aja mejanya sedikit putar bangkunya sedikit gitu. Nah itu apa itu nanti pasti bisa rata gitu kurang dari 90 derajat biasanya sudah rata jadi kita cukup putar aja sedikit dia punya meja atau bangku. Silakan dipraktekkan aja ketika lagi jajan ataupun apa gitu kan goyang-goyang gitu kan coba aja diputar sedikit gitu. Itu bukan mean value theorem itu intermediate. Kalau mean value theorem itu yang tentang kadang suka ketukar karena memang mirip itu mean value sama sama intermediate value theorem IVT. Ini sekarang lagi bahas tentang integral IVT sama MVT. Jadi IVT itu intermediate value theorem. Jadi misalnya gini, kalau ada perubahan dari misalnya angka negatif ke angka positif dan perubahannya itu continuous gitu loh. Tapi kita nggak tahu nih perubahannya. Pokoknya kita tahu awalnya dia negatif, terakhirnya dia positif gitu kan. Terakhirnya berubah jadi positif. Dan kita cuma tahu awalnya dia negatif, terakhirnya dia positif. Dan kita tahu kurvanya atau jalurnya itu tidak terputus, ya kan? Tapi kita nggak tahu bentuk jalurnya kayak gimana, gitu. Kita nggak tahu bentuk jalurnya kayak gimana. Nah, teorema IVT (Intermediate Value Theorem) itu bilang kalau misalnya itu dia continuous gitu kan, dan dia berubah dari negatif ke positif, pasti somewhere di antara sini sama sini, itu pasti dia melewati titik nol gitu. Nah itulah teorem itu yang dipakai buat menstabilkan kaki-kaki di meja gitu. Jadi kalau meja kan biasa ada 4 kaki gitu kan. Nah misalnya satu kaki itu nggak rata nih yang ini nih, yang ini nggak rata, kaki yang ini nggak rata kayak gitu. Nah kita tinggal putar aja gitu. Dengan 3 kaki yang lain kita selalu ketika diputar itu kita selalu bikin dia nempel ke tanah. Nah ketika misalnya anggap paling sial setelah yang kaki yang keempat gitu jatuh ke kaki yang
sampai ke kaki posisi yang pertama, berarti kan kaki yang pertama ini yang tadinya di atas pasti udah harusnya dia bakal nembus nembus tanah gitu. Harusnya dia bakal nembus tanah, ya kan? Nah, berarti somewhere di antara dari posisi awal sampai posisi itu harus ada posisi di mana keempat-empatnya itu nyentuh tanah rata. Nah, kalau misalnya keempat-empat kaki ini nyentuh tanah rata, berarti kan mejanya stabil gitu. Makanya itu alasan kenapa dibalik kalau kalau misalnya ada meja atau apa yang goyang sedikit gitu kan, itu tinggal diputar aja. Gitu. Nah itu aku pernah praktekin waktu main ke taman di komplek rumahku ada taman gitu kan. Waktu itu anak mau main kayak jembatan gitu. Itu pas dia naikin tuh goyang-goyang gitu kan. Nah kalau taman mau nyari ganjelan dari mana coba kita kan nggak bawa apa-apa ya udah aku tahu itu tahu tentang IVT Intermediate Value Theorem aku tinggal geser aja sedikit itu alat mainnya dan benar cuman geser paling cuman beda berapa 20 senti aja gitu dari posisi semula gitu. Aku geser 20 senti udah dia udah stabil gitu. Itu yang intermediate value theorem. Itu kan jadi apa ya seneng gitu loh pas sudah tahu oh ternyata bisa ya kita apply kalkulus itu di dunia nyata tuh seperti itu gitu. Mungkin buat yang fotografer juga kalau misal uh, tripod kan biasa kan kakinya tuh pas ya, kakinya dia kan ngepas gitu dan apa pas-pasang gitu misalnya kalau fotografer landscape biasa kan lantainya nggak rata tuh ya kan. Nah pas tripodnya ditaruh terus ternyata ya agak miring atau goyang-goyang kayak gimana ya itu tinggal diputar aja kaki tripodnya kayak gitu. Putar kaki tripodnya tinggal nanti kan headnya tinggal dirotasi aja kalau misalnya angle-nya nggak pas gitu. Itu kan itu secara nggak langsung kita udah apply gitu kalkulus dibandingkan kalau misalnya kita ganjel-ganjel kakinya gitu loh dari situ. Itu yang bikin aku seneng sih. Jadi apa ketika itu kayak bonus lah kayak bonus gitu pas lagi belajar ternyata bisa dapat kayak gitu sama kayak waktu aku bikin video yang apa Gaussian curvature itu Gaussian yang curvature itu ya aku dari analisa gitu loh dari analisa jadi ini bisa nggak sih dijelasin dengan Gaussian curvature gitu karena waktu dapat pelajaran atau informasi tentang Gaussian curvature itu contohnya beda contohnya itu pakai pizza waktu itu jadi pizza kalau kita makan kan letoy itu apa kalau kita pegang kerasnya kan pizzanya kan jatuh gitu ke bawah gitu kan nah ternyata caranya kalau supaya di pizzanya bisa tegang lagi lurus lagi ya kita tinggal cubit aja nah pas kita cubit dia bisa lurus kayak gitu oh inspirasinya waktu itu dari situ dan ternyata pas di-apply ke buku aku perhatiin oh ini bisa juga nih dijelasin kayak gitu bener ternyata kan bisa ini ya tapi kalau misalnya ada kesalahan ya monggo dikoreksi ya buat teman-teman yang mungkin kuliahnya di matematika beneran dan apa mungkin tahu lebih dalam soal itu takutnya salah gitu ya namanya juga newbie gitu ada yang kelewat nggak integral paling itu sih yang menarik dua itu mean value theorem sama apa intermediate value theorem itu menarik gitu yang mean yang aku bilang itu yang soal polisi apa eh, polisi bisa bisa bikin tilang elektronik itu lebih lebih presisi gitu. Jadi dengan hitung kecepatan rata-ratanya. Ya juga sih kalau misalnya kecepatan rata-rata udah tembus, misalnya batasnya 100, kecepatan rata-ratanya aja udah tembus 100, tembus 100 gitu kan. Ya pasti somewhere di antara itu kecepatannya harus nyentuh 100 gitu loh. Ya kan? Karena kan kalau udah rata-ratanya 100, cuma ada dua kemungkinan gitu. Dia sepanjang jalan dia beneran, misalnya rata-ratanya sudah di atas 100 nih, misalnya 110 lah, batas kecepatan 100, tapi dia batas kecepatannya 100, tapi dia jalannya itu 110 gitu di sini. Ya berarti kan yang 110 ini antara dia dari awal sampai akhir dia beneran 110, semuanya terus 110, atau dia sempat di bawah 110, tapi kan harus di counter sama sesuatu yang di atas 110 gitu loh. Di counter sama sesuatu yang di atas 110, tapi 110-nya aja udah minimumnya aja tuh dia udah tembus, udah lewat dari batas kecepatan maksimum. Jadi dari kecepatan rata-rata kita bisa menilang gitu. Polisi bisa
bisa punya argumen buat menilang si pengendara itu, meskipun pada saat misalnya pas lewat kamera dia ngerem terus kecepatannya misalnya 80. Nah, kedeteksi saya kan di kecepatan di kamera, waktu di kamera 80, iya memang 80, tapi kecepatan rata-rata kamu dari titik kamera sebelumnya ke titik kamera yang sekarang itu kecepatan rata-ratanya 110, berarti kan kamu pasti pernah nembus 110 pas lagi nggak ada kamera. Gitu. Jelasin gimana bisa ngitung prediksi cuaca Bang dengan konsep matematika. Prediksi cuaca, aku sih nggak tahu ya variabel. Kalau pernah baca tentang chaos theory itu 7 variabel kalau nggak salah. Tapi aku nggak tahu itu cara cara ngitung prediksi cuaca. Cuman yang aku tahu kalau orang memprediksi cuaca itu nggak bisa terlalu lama. Makanya forecast atau perakiraan cuaca itu paling maksimal 7 hari ke depan gitu. Karena kalau semakin jauh, misalnya mau prediksi cuaca 1 bulan ke depan, itu akan makin nggak akurat. Akan makin nggak akurat karena waktu itu apa itu bahas tentang chaos theory sih sebenarnya. Jadi padahal kan fungsinya itu fungsi matematika harusnya kan inputnya A, ya hasilnya misal B gitu kan. Ya A-nya kalau misalnya hasilnya A-nya di A plus dikit gitu, A plus dikit gitu. Hasilnya berarti kan harusnya B plus dikit gitu. Nah, tapi masalahnya dalam kayak prediksi cuaca itu variabelnya itu kadang suka diiterasi, diulang lagi, diulang lagi gitu. Nah, karena faktor diulang-diulangnya itu, makanya ketika ada perbedaan sedikit saja nilai awalnya, itu setelah sekian pengulangan, setelah sekian kali diulang-ulang gitu, jadi hasilnya nanti dimasukin lagi, keluar lagi, hasilnya masukin lagi, keluarin lagi, hasilnya masukin lagi, keluarin lagi, ke rumus yang sama. Rumusnya itu aja gitu kan. Rumusnya biasanya sederhana, kayak Mandelbrot set lah, sederhana gitu. Hasilnya dimasukin lagi. Itu meskipun hasilnya beda dikit gitu kan, awalnya inputnya cuma beda 0,000000001, cuma beda sedikit kayak gitu aja. Itu setelah sekian kali diulang, itu akan menghasilkan output yang beda. Kadang bedanya itu bisa jauh gitu loh. Makanya itulah yang menjadi dasar dari chaos chaos teori gitu loh. Kayak makanya yang kayak three body problem itu kenapa bisa bisa susah diprediksi gitu kan. Terus double pendulum. Kalau pendulum satu ya gampang gini kan, kita udah pelajari di fisika gitu. Tapi kalau misalnya double pendulum gitu kan, kita ambil pendulum yang dua gitu kan, dua dua kayak gini. Misalnya kita anggap sama nih lepasin terus kita lepas gitu kan. Kadang yang kita ngeliat udah sama persis nih. Ini kayaknya udah sama ya. Aku kayak jatuhnya sama-sama 90 derajat nih, double pendulum yang kiri sama yang kanan. Sama-sama 90 derajat nih, terus dijatuhin. Nanti kita lihat, awalnya mungkin mereka sama kelihatannya, tapi nanti yang double pendulum yang satu akan, loh kok beda ya? Putarannya tuh bakal kelihatan beda kayak gitu. Jadi uh, ya itu chaos theory sih yang menarik itu. Bang kuliah jurusan matematika kah? Bukan, saya kuliah di jurusan bioteknologi Atmajaya. Angkatan 2004 masuk lulus 2011. Ya, ya aku basicnya dari biotek. Gitu. Oke, mana lagi nih? Butterfly effect sebenarnya itu konteksnya mirip kayak kayak chaos theory, jadi ada hubungannya sama itu. Jadi kalau suka sama yang konten-konten yang modelnya yang seru-seru kayak gitu, mau tahu lebih dalam, itu sebenarnya aku bisa rekomend satu channel YouTube yang keren banget, itu Tribul One Brown. Ya, itu dia yang punya itu si Grant Sanderson, itu orang hebat itu. Itu dia dijuluki godfather-nya matematika modern. Itu bapak. Itu semua orang sih salut lah sama dia lah. Nonton bola nggak? Enggak, aku cuma nonton Piala Dunia, itu pun final doang. Kadang suka kelewatan. Ya, kalau aku nggak nonton bola, nggak ngerokok, nggak ngopi. Ya, aku suka susu, teh. Bola, bola apa ya? Bola sepak enggak. Bola sepak enggak sih. Gitu. Tapi kalau diajak nonton bisa bisa juga gitu, bisa seru juga. Cuman ya nggak sampai nyari gitu loh. Jadi nggak ada kayak ngefans sama klub bola tertentu atau apa. Ya dulu SMP pernah waktu zamannya waktu zamannya teman-teman tuh pada hype bola gitu kan, sampai bikin betting kecil-kecilan di sekolah, parah deh itu. Jangan diikutin ya. Itu ya sempat ada ya mau nggak mau kayak mesti, karena tekanan teman-teman semuanya pada punya klub bola favorit masing-masing, ya udah aku pilih pilih apalah gitu. Aku pilih akhirnya Inter Milan karena aku suka warna biru, udah gitu aja. Tapi sebenarnya nggak ada nggak ada
nggak ada alasan tertentu kayak gitu loh untuk suka ya. Cuma karena pressure katanya semua pada ngomongin bola gitu kan, ya udah akhirnya pilihlah apalah gitu klub bola. Aku pilih berdasarkan warna. Udah punya anak, udah ada satu masih kecil bocah. Ya makanya aku ajakin main ke taman kan. Gitu. Ya kan bahaya tuh kalau pas main ke taman itu yang dia naikin tidur goyang jatuh kan bahaya, dia ketimpa bisa 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 apa terluka jadinya. Ya untungnya karena tahu tentang intermediate value theorem ya aku tinggal geser sedikit itu mainannya udah rata gitu jadi stabil dan dia bisa naik. Jadi kan ya merasa terbantu sih jujur aja dengan pengetahuan matematika yang aku pelajarin gitu. Udah jam berapa? Jam 1 jam 2. Oh ya, masih bentar lagi sih. Selesai di jam 2. Udah mulai kebelet juga. Gitu. Ada yang lagi mau nanya? Ini sesi bebas. Jadi yang apa? Hitung-hitung hari dari tanggal itu gimana? Mau dipelajarin nggak tuh? Atau sini pada semua udah pada nggak jomblo, jadinya mungkin nggak ada motivasi buat belajar. Ini kan lumayan buat apa ice breaking ya. Jadi mungkin teman-teman yang kerjanya perlu memanfaatkan ice breaking ya bisa lah ini satu satu trik buat dipakai. Tuh belajar Leo Leo Cap Leo Caper Leo Caper mau oke udah tapi tadi keikut kan atau mau diulang lagi itu ya apa mungkin kesimpulannya gitu bukan kesimpulan jadi step-step krusialnya mau diulang lagi atau tadi udah ulang aduh oke. Ya ya dicatat ya. Aku nggak tahu ini bisa di save apa nggak kalau di Instagram kalau nggak salah kalau kita live tuh bisa di save gitu tapi kalau ini kayaknya nggak bisa deh. Aku cuma bisa download doang setelah tapi nggak bisa ditampilin sayangnya begitu. Oke diulang dia jadi pertama kita harus hafal dulu tanggal-tanggal spesial di setiap tahun. Jadi kan satu tahun ada 12 bulan jadi kita hafalin tanggal-tanggal spesialnya. Oke record sip. Nah tanggal spesial yang udah aku sebutin di video kaos hijau itu ada 5 yaitu yang 4 April, 6 Mei, 6 Mei lagi. 4 April, 6 Juni, 8 Agustus, 10 Oktober, 12 Desember. Itu kan angkanya cakep tuh. 44, 66, 88, 10, 10, 12, 12 ya kan. Nah, itu cakep. Tapi kan ada 7 bulan lagi yang kita masih belum hafal. Nah, itu kita mesti hafalin. Nah, 4 bulan yang berikutnya itu bulan apa? 5 September, 9 Mei, 7 November sama 11 Juli. Itu kan 95, 59, 7, 11, 11, 7. Nah, itu kita ngafalinnya gampang aja. Saya kerja di 7-Eleven dari jam 9 sampai jam 5. Kayak gitu. Jadi buat ngafalin ini. Karena apa buat ngafalin kombinasi bulan sama tanggalnya. Nah, sisa 3 bulannya itu memang harus dihafal, mau nggak mau, karena dia polanya berubah. Januari itu di tanggal 3 Januari, kalau bukan kabisat, tapi kalau dia kabisat, ya tanggal 4 Januari. Kalau untuk Februari, itu pas di hari terakhirnya. Jadi, kalau hari terakhir, kalau bukan kabisat berarti 28 Februari, tapi kalau dia kabisat ya 29 Februari. Nah, bulan Maret itu persis 2 minggu setelah ini, 2 minggu setelah Februari. Jadi kalau ya pasti selalu tanggal 14 Maret. Nah, 14 Maret itu gampang ngafalinnya kalau tahu tentang pi. Pi itu kan 3 digit pertama itu 314. Nah, itu juga sama tuh. Bulan 3 tanggal 14. Nah, itu 12 tanggal spesial di setiap tahun. Jadi kalau kita bisa tahu nih, oh tahun 2021 itu tanggal-tanggal spesial itu jatuh di hari Minggu. Maka kita bisa hitung tanggal berapapun di tahun 2021 itu harinya gitu. Misalnya Natal tahun ini. Natal tahun ini kan Natal kan tanggal 25 Desember. Nah, Desember yang paling dekat di antara tanggal yang kita hafalin apa? Tanggal 12 kan, 12 Desember. Nah, kita tinggal hitung aja. Kita tahu 12 Desember itu pasti hari Minggu gitu loh dari tahunnya. Kita tahu 12 Desember itu hari Minggu. Berarti 13 hari setelah hari Minggu itu hari apa? 13 itu kan 14 kurang 1. Berarti kalau 14 hari Minggu, 13 ya hari Sabtu. Berarti kita tahu Natal tahun ini jatuh di hari Sabtu kayak gitu. Nah, sekarang tinggal trik yang terakhir. Bagian trik yang terakhir itu adalah bagian tahunnya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu nih, oh tahun 2036 misalnya. 2036 itu eh, apa hari spesialnya itu hari apa gitu, hari yang di tanggal spesial itu harinya jatuh di hari apa. Nah, kita bisa ngitung dari abadnya gitu, dari abadnya.
Nah, ini ada catatannya, contekannya. Sebentar, aku mirror. Nah, kalau di tahun 2000 itu di hari Selasa. Jadi kita tinggal ngitung aja. Kalau misal 2001 ya Selasa tambah 1 gitu. Jadi hari Rabu. Tapi sebaiknya sih kita jangan ngafalin nama harinya, tapi kita ingat tanggalnya saja gitu. Kita ingat tanggalnya saja. Setiap mundur 100 tahun itu polanya akan berulang kayak gini. Jadi tahun 1900 itu hari Rabu, tanggal 3, hari Rabu, 1800 hari Jumat, 1700 hari Minggu, 1600 balik lagi ke sini. Begitu juga nanti 100 tahun kemudian, 2100 bakal hari Minggu, 2200 itu nanti hari Jumat, 2300 hari Rabu, 2400 nanti balik lagi ke hari Selasa. Sorry. Ya gitu. Nah, jadi karena setiap tahun itu pasti tanggal itu akan bergeser, harinya akan bergeser satu. Jadi misalnya di tahun 2000 itu kan tanggal-tanggal spesialnya jatuh di hari Selasa. Berarti di tahun 2001 tanggal-tanggal spesialnya itu akan akan jatuh di hari Rabu gitu. Jadi setiap tahun akan naik satu kecuali kabisat. Kalau kabisat dia akan naik dua gitu. Jadi misalnya tahun 2004 ya kan, tahun 2004 itu berarti harusnya kan dari Selasa kita naik 4 tahun. Naik 4 hari, berarti kan harusnya hari Sabtu. Tapi kan 2004 itu kabisat, berarti tambah satu lagi, jadinya hari Minggu. Jadi tanggal-tanggal spesial tadi di tahun 2004 itu jatuh di hari Minggu. Nah kalau udah tahu kayak gitu, kita tinggal hitung aja jarak tanggal yang kita mau cari tahu di tahun 2004 dengan tanggal-tanggal spesial yang sudah kita tahu itu. Misalnya tsunami Aceh 26 Desember, ya berarti 12 ke 26 itu kan pas 2 minggu. Berarti harinya sama tuh, ya kan harinya sama. Jadi tsunami Aceh terjadi di hari Minggu. Gitu. Terus misalnya Krakatau meletus tahun berapa? 1883. Kalau misalnya angkanya banyak, kan mungkin ngitungnya agak susah. Kita bisa pecah kayak tadi aku belum sampai sih. Ada triknya, misalnya tahun 1883. Aduh, nambahin 83 kan susah ya. Gede angkanya gitu. Jadi kita mungkin bisa pakai kita pecah gitu karena kalender itu setiap 28 tahun sekali itu akan reset. Jadi kalau kita punya kalender 28 tahun, itu udah kita nggak perlu beli kalender baru lagi. Ganti aja. Pasti ada yang sama persis. Kayak gitu kalendernya. Jadi itu satu hal juga yang menarik sih buat diketahui. Jadi misalnya 1883, ya setiap 28 tahun itu akan balik lagi. Jadi misalnya tahun 2000 kan jatuh di hari Selasa. Tahun 2028 itu juga hari Selasa. 2056 ya akan jatuh di hari Selasa lagi. 2084 itu juga hari Selasa lagi gitu loh. Nah, jadi kayak kalau bisa mau hitung 1883 ya buat 83 ya. Coba 85. 83 berarti kita bisa ambil dari yang paling dekat 56 gitu. 56 plus 23. Nah, sebenarnya kan kita ngitung cuma 23 plus 23 bukan plus 83 itu kan jauh tunggu sebentar. 56 ke 83 27. Jadi kita cuma plus 27 bukannya plus 83. Jadi angkanya makin kecil kayak gitu. Jadi lebih memudahkan perhitungan. Ada sih beberapa trik lah. Kalau kita makin sering ulang gitu kan, makin sering dilatih, nanti harusnya kita bisa nemu-nemu trik-trik sendiri tuh yang ya khusus buat kita, yang buat kita lebih gampang ngafalin, buat kita lebih cepet gitu untuk ngejawabnya. Gitu aja. Tapi basicnya sih dari situ aja. Jadi cukup tahu tanggal kombinasi bulan dan tanggal spesial, ada 12 tadi kan sudah disebutin. Terus cara ngitung di tahun sekian, di tahun yang kita mau, hari spesialnya itu hari apa gitu. Nah, dari pola ini plus hitung-hitungan beda selisih berapa tahun gitu. Dan ingat kabisat ya. Biasa suka ngitung salah kabisat tuh. Salah tahun kabisatnya. Udah gitu aja sih. Ya, ini udah jam 2, udah pas kurang lebih 1 jam. Thank you semuanya sudah pada join di live kali ini. Mudah-mudahan menghibur join live yang ini. Doakan semoga aku bisa
tetap posting konten-konten yang menarik ya, yang biar kita jadi senang main belajar tentang matematika gitu. Karena matematika kalau menurutku sih jujur nggak mudah sebenarnya. Jadi itu nggak mudah, nggak ada yang mudah sama sekali di matematika. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu matematika itu gampang segala macam, itu ya aku sih kurang setuju aja kayak gitu. Tapi kita belajar matematika bukan karena ilmunya mudah, tapi karena ya dia emang layak ya buat dipelajarin ya. Indah soalnya gitu. Apalagi aku kan basicnya sebagai fotografer gitu, jadi kalau nggak indah ngapain dipelajarin, ngapain dikejar gitu kan. Kita ngejar ngejar pasangan hidup ya, salah satu mungkin kita ada lihat sesuatu hal yang indah dari dia, entah dari entah dari fisiknya, entah dari perilakunya atau apa, tapi ada sesuatu hal yang indah kan. Dan biasanya yang kalau yang buat sampai cari pasangan hidup kan kita malah ngelihat hal-hal yang abstrak yang tidak kelihatan gitu. Jadinya uh, skill kita untuk melihat sesuatu yang abstrak itu tuh harus dilatih gitu loh. Dan salah satu cara ngelatih ya lewat matematika ini gitu. Yang menurutku sih begitulah. Kurang lebih filosofinya. Ya, ya sama-sama. Pierrot, Randy, Leo Kapra, semuanya. Oke, sampai jumpa di live berikutnya minggu depan. Bye-bye.